Berjumpa lagi dengan Danang Plecet, satu-satunya channel plecet yang membahas mano, guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara merawat burung murai batu yang sedang mabung atau sedang rontok bulu supaya maksimal, supaya bisa tuntas mabungnya. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman saya. Kebetulan ini burung andalan saya ini sedang dalam kondisi mabung, guys, atau rontok bulu. Sebelum itu, pastikan bos-bosku semuanya subrek dulu di channel Danang Plecet. Subrek. Oke. Burung murai batu kalau sedang rontok bulu atau sedang mabung itu bentuknya itu nggak enak disawang dan bulunya itu kelihatan lesu, guys. Mengapa demikian? Karena pada waktu proses mabung itu burung itu tidak dalam kondisi prima, alias dalam kondisi yang sedang merontokkan bulu itu memerlukan energi yang full. Jadi energinya terkuras, jadi lemes, lemah, letih, lesu. Terus bagaimana cara perawatannya supaya maksimal dan tidak gagal mabung? Karena kalau gagal mabung, murai itu kalau gagal mabung, nanti kalau digantangkan itu jadi tidak josjis, guys. Manuknya tidak josjis dan tidak maksimal di gantangan. Fokus utamanya adalah merontokkan bulu lamanya secara menyeluruh. Kemudian baru mendorong pertumbuhan bulu baru yang sehat tanpa memicu burung menjadi stres. Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkah pengondisiannya yaitu yang pertama, kondisi lingkungan. Pastikan burung itu istirahat total, guys. Bukan berarti burung langsung di full krodong dimasukkan ke dalam ruangan tanpa dilihat-lihat, tanpa diangin-anginkan. Wah, yo kocur, nanti burungnya malah ndak kena malah kena parasit nanti kalau sangkarnya ndak dibersihkan. Kalau saya tetap dibersihkan. Jadi kita full krodong, total istirahat. Jauhkan dari kebisingan, jauhkan dari burung lain. Ya, selama full krodong itu, selama proses mabung itu, rontok bulunya semuanya itu kita ciptakan suasana yang tenang dan minim gangguan. Tapi ya jangan terus di full krodong tanpa dilihat pakannya, tanpa dilihat minumnya. Kocur nanti kalau kehabisan makan dan minum. Jauhkan juga dari burung lain. Letakkan burung ini di tempat sepi, sunyi. Pokoknya dari burung mastran yang guacornya itu, nyaring suaranya itu jangan terlalu dekat. Yang penting suara tembus gitu aja. Terus hindari juga sinar matahari dan mandi. Nah, seperti itu, bosku. Selama merontokkan bulu jangan mandikan burung dan hindari paparan sinar matahari langsung. Nah, kalau saya ini kenapa saya mandikan dan kenapa ini? Karena ini sudah rontok bulunya itu sudah. Ini tinggal paling dorong menumbuhkan bulu baru itu boleh kita mandikan dan kita angin-anginkan. Nah, selama perontokan bulu apakah boleh? Boleh saja, sah-sah saja, bosku. Selama itu tidak mengganggu tingkat kesetresan burungnya, tingkat kenyamanan burungnya tidak terganggu, itu tidak masalah. Mau dimandikan, mau diangin-anginkan, yang penting satu, jangan terlalu dipanaskan, jangan dipaparkan sinar matahari langsung, bosku. Kalaupun toh mau dikenakan sinar matahari itu sangat riskan sekali, bosku. Jadi usahakan itu dalam kondisi jangan sampai terkena sinar matahari, jangan kena jemur pokoknya. Terus untuk pengaturan pola makan dan nutrisinya itu gimana? Extra fooding waktu rontok bulu itu saya biasanya pangkas. Kalau nggak pangkas saya hentikan. Nah, terus makannya gimana? Makannya cuma saya kasih fur. Saya setut kroto itu paling seminggu
2 kali lah atau seminggu sekali kalau pas lagi ada kroto. Nah pangkasnya jangkrik itu berapa ya, seminimal mungkin pokoknya kita mengasihkan jangkriknya itu bisa 2 ekor pagi 2 ekor sore, kalau bisa ya 5 ekor kasihkan sore atau gimana nggak masalah, yang penting minim jangkrik itu waktu rontok bulu. Terus waktu kalau sudah bulunya rontok semua, udah tuntas rontoknya, udah gundul manuknya, itu kita kasih EF-nya itu yang bernutrisi seperti kroto. EF-nya kita naikkan dikit-dikit, jangan terlalu banyak dulu, karena kalau terlalu banyak ya, nanti burungnya kaget dan stres. Fornya juga kasih yang for yang standar hariannya saja, for yang berprotein biasa-biasa, jangan for yang kaya bisa disebut juga dengan doping, jangan nanti burungnya ndak terjadi masalah mabung nggak tuntas, wah jadi ndak karu-karuan. Terus suplemen tambahan saat burung sudah dorong ekor atau dorong sayap itu juga bagus diberikan, seperti minyak ikan, bisa 1 kali atau 2 kali seminggu, itu juga bagus untuk memperkuat dan memperindah, atau bisa untuk suplemen si burung, si bulunya itu biar jis bulunya seperti itu. Terus yang selanjutnya itu kebersihan sangkar, itu utama bagi saya bosku, utama sekali, karena kalau sangkar tidak dibersihkan itu nanti akan timbul parasit ya, timbul parasit apalagi dicepuk minumnya itu. Biasanya kalau saat mabung itu kan nggak didemek-demek, nggak dilihat-lihat, biarkan saja, biarkan kalau saya. Tapi saya setiap hari itu waktu pagi atau waktu sore itu kita kontrol tingkat kebersihannya. Nah untuk membersihkan sangkarnya paling alasnya itu seminggu 2 kali atau seminggu bisa 1 kali, tidak masalah, kita bersihkan alasnya, kotorannya kita bersihkan, minumannya itu setiap pagi saya ganti, pakannya juga pun saya kontrol setiap hari, purnya masih apa tidak, seperti itu bosku. Terus pemasteran pasif bosku, pemasterannya harus pasif itu tidak harus terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat itu nanti burungnya itu bisa gimana ya, merasa tertekan padahal dia sedang merontokkan bulu gitu loh, jadi stres nanti, merasa tertekan, ada yang nembak dari dekat. Lah usahakan masteran itu berjarak ya bosku, yang penting tembus ke dalam ruangan itu, seperti itu kalau saya bosku. Bisa juga menggunakan MP3 itu dalam volume yang tidak terlalu keras, nggak masalah. Kalaupun mau volume yang keras itu jauhkan, yang penting pokoknya yang penting tembus, judulnya yang penting tembus. Misal di ruangan satu burung mabung, lah masteran hidupnya di ruangan yang satunya, kan tersekat tembok, jangan jadikan satu ruangan, karena itu tadi riskan untuk si burung itu stres saat mabungnya, karena dia merasa tertekan dengan suara tembakan burung-burung masteran itu, akhirnya dan manuknya nanti bosku. Terus berapa lama masa mabungnya ini? Nah, masa mabungnya itu berkisar antara 2-3 bulan. Selalu pantau kondisi fisiknya. Misal kok ada kondisi kendala-kendala, wah ini terkena parasit, atau ini kurang ini, atau ini kok keadaannya gini, langsung segera antisipasi ya bosku. Jangan didiamkan saja, karena waktu mabung itu sangat riskan sekali, pokoknya riskan, karena dia tidak terkena sinar matahari, jadi parasit itu tumbuh sangat cepat di dalam sangkar itu bosku ya. Itu tadi pengalaman saya mengenai perawatan murai saat mabung. Semoga bos-bosku semuanya burungnya saat mabung bisa maksimal, juara di gantangan, dan selalu jis ya bosku ya. Jangan lupa untuk disubrek, di komen, di like, di share, dan nang plecit, pokoknya salam botol kecap. Cus.